صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para alim ulama, ustadz wal ustazah, cendekiawan dan cendekiawati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Andaikan ranting pohon kita jadikan pena, lautan kita jadikan tinta, dan semua daun di muka bumi ini kita jadikan buku, maka untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala belumlah cukup. Maka pantaslah bagi kita untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicintai sekaligus mencintai dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Nur Halimah, siswi kelas 12 Tata Busana dari Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Askia Blimbing. Datang kemari bukan niat untuk menggurui, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu ilmunya lebih tinggi daripada saya. Kedatangan kami, serombongan datang ke masjid ini, pertama kami hendak bersilaturahmi, salat berjamaah, dan sedikit menyampaikan pesan baik, yaitu doakan kami yang masih belajar ini menjadi penerus pemimpin yang amanah, menjadi ustazah yang istiqomah, menjadi ahli ilmu untuk menebar kebaikan dan manfaat di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban sedekah sangatlah besar dan tak terkira nilainya. Namun, masih banyak di antara kaum muslimin yang enggan melakukannya. Barangkali mereka belum tahu keajaiban sedekah yang sebenarnya, atau mereka merasa rugi menyerahkan hartanya secara cuma-cuma. Nauzubillah. Bapak Ibu semuanya, melalui kultum ini saya akan menjelaskan bahwa sedekah tidak hanya soal harta, tetapi tenaga yang kita keluarkan untuk membantu orang lain juga termasuk sedekah. Inilah indahnya Islam. Allah tidak memandang jumlah yang kita keluarkan, tapi Allah melihat keikhlasan hati hambanya. Maha adil Allah pada setiap hambanya. Banyak faedah-faedah keistimewaan sedekah yang kita keluarkan. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan manfaat bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, manfaat sedekah adalah tidak akan membuat kita jatuh miskin. Benar, secara lahir jumlah yang kita miliki berkurang. Sebagaimana contoh, ketika kita manen sawit, dapat hasil bersih 3.500.000. Alhamdulillah. Lalu kita sedekahkan 500.000. Tentu secara hakikatnya berkurang menjadi 3 juta dari jumlah sebelumnya. Namun sebenarnya tidak berkurang, karena Allah berjanji kepada mereka yang memberi, maka Allah akan menggantikannya dengan berlipat ganda.
Mengapa demikian? Karena sesungguhnya harta yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya banyak jalan rezeki yang Allah tentukan. Ada yang jadi pengusaha, punya banyak kebun, punya banyak simpanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah semua itu bukan punya Bapak dan Ibu, karena nanti yang kita nikmati adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mati-matian mencari harta sampai lupa kepada sang pemberi harta. Siang malam mencari harta sampai lupa dengan kesehatan. Setelah dapat uang, uang dikorbankan demi kesehatan. Untuk itu, perlu sama-sama kita ingat untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Harta yang kita punya dimakan akan menjadi kotoran, dipakai akan lapuk, disimpan akan jadi rebutan ahli warisan. Lalu, manakah harta yang sebenarnya? Harta yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafikun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi ila akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu, lalu kamu berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sebentar waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bukan bisa sholat malam, bukan bisa menghatamkan Al-Quran, puasa Senin dan Kamis, berbakti kepada kedua orang tua, haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Demi Allah, semua itu baik. Tapi hanya satu yang disebutkan, yaitu bisa bersedekah kembali. Apa alasannya? Ulama mengatakan orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur hanya ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Karena beliau telah diperlihatkan betapa dahsyatnya pahala yang diberikan semasa hidup di dunia. Menangis memohon ampun, ya Allah, tundalah kematianku. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Apakah bisa? Demi Allah tidak akan bisa. Penyesalanlah yang akan didapat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya Nur Halimah, siswa dari Madrasah Aliyah Keterampilan Askia Batang Gangsal, mengajak mari sama-sama kita sedikit merenung tentang harta yang mati-matian kita cari namun tidak dapat kita nikmati di kehidupan selanjutnya. Bahkan na'udzubillah, harta yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati dan kematian itu pasti menghampiri kita. Perjalanan kita setiap harinya adalah menjemput kematian itu. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah sehingga kita menjadi ahli sedekah. Bapak Ibu, mohon doakan kami, doakan saya yang masih belajar ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi. Dan mohon doanya untuk semua guru Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Askia, mudah-mudahan beliau sehat, rezekinya lancar dan selalu ikhlas memberikan ilmunya kepada kami sehingga ilmunya bermanfaat kepada kami fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.